Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Kakak Pieter 69. Sebelum membahas informasi detail yang lebih jelas, mari kita klik tombol yang berwarna merah yaitu subscribe dan aktifkan loncengnya biar kalian tahu updatean terbaru channel saya dan mantengin terus channel saya. Kalian sudah tak asing lagi dengan namanya gunung dan panoramanya yang luar biasa. Selain panorama yang luar biasa, di setiap gunung-gunung yang berada di Jawa Barat menyimpan sejuta gudang mitos. Bukan gunung cewek ya. Berikut detail informasi yang lebih jelas untuk Anda. Siapa yang tak kenal dengan Gunung Salak? Pastinya tahu tentang Gunung Salak yang menjulang indah ini. Gunung Salak masuk ke dalam dua wilayah, yaitu Bogor dan Sukabumi. Gunung Salak tidak punya hubungan dengan buah salak. Nama salak yang disematkan pada gunung yang berada di kawasan Jawa Barat berasal dari bahasa Skerta Salaka yang berarti perak, sehingga nama Gunung Salak dapat diartikan sebagai gunung perak. Menurut kepercayaan Sunda, Gunung Salak dianggap sebagai salah satu gunung suci karena menjadi tempat menghilangnya Prabu Siliwangi, pendiri kerajaan Pajajaran, sekaligus lokasi turun dan bersemayamnya para Batara dari Kayangan. Banyak sekali kejadian mistis di Gunung Salak. Kisah mistis Gunung Salak ini muncul sudah sejak zaman kolonial Belanda. Kejadian mistis ini bertambah ketika beberapa pesawat jatuh, kecelakaan, bahkan menghilang di Gunung Salak. Para pendaki mengaku sering melihat penampakan tentara, bayangan hitam, dan macan bermata lebar saat mendaki. Konon, area pemakaman Mbah Gunung Salak di puncak Gunung Salak adalah tempat termistis. Di sana terdapat tulisan Jawa yang artinya perempuan dilarang mendekat dan bersikap tidak sopan. Bukan cuma spot itu saja, di Gunung Salak juga terdapat kampung setan yang konon menjadi tempat para makhluk halus bersarang. Gunung Ciremai memang indah, apalagi gunung ini memiliki dua kawah yang cukup membuat penasaran para pendaki. Meskipun begitu, ada banyak sekali kejadian misterius yang terjadi di gunung ini. Konon kejadian mistis ini di sini adalah karena ada sosok-sosok penting dalam sejarah masa lampau yang pernah lalu lalang di Gunung Ciremai. Misalnya, sosok Nyi Yinggi dan dua macan tutul yang konon meninggal di puncak saat bersemedi di Batu Lingga. Kejadian mistis ini bertambah ketika diketahui bahwa beberapa pendaki mendengar suara kuda meringkik dan suara gamelan saat malam hari. Konon, suara kuda meringkik ini adalah suara kuda seorang tentara Jepang yang meninggal di atas puncak. Sedangkan suara gamelan adalah suara musik makhluk tak kasat mata yang tinggal di Gunung Ciremai. Bukan hanya itu saja, penampakan yang diduga kuntilanak dan bayangan hitam juga acap kali mengganggu pendaki. Selain itu juga misteri Batu Lingga, mistis penampakan nenek-nenek, mistis suara gamelan, mistis kemunculan burung jalak dan tawon hitam, mistis tanjakan Bapatere, dan kuburan kuda. Gunung Gede terkenal memiliki pemandangan indah layaknya dalam film-film luar negeri. Kumpulan Edelweiss yang bermekaran di Surya Kencana menjadi poin perjalanan mendaki Gunung Gede. Namun tahukah ternyata Surya Kencana adalah spot paling mistis di Gunung Gede? Kejadian mistis dan tidak masuk akal seringkali dialami oleh para pendaki saat ingin camping di Surya Kencana. Konon disinilah Pangeran Surya Kencana bersemayam. Ia bersama rakyat jin mendaki atau menjadikan alun-alun Surya Kencana menjadi tempat untuk bersemayam. Petilasan atau singgasan Pangeran Surya Kencana ini sendiri diketahui berupa sebuah batu besar berbentuk pelana di tengah alun-alun Surya Kencana ini. Konon pendaki yang berbuat baik tidak akan mengalami kejadian mistis di sini, namun jika sering berkata kasar, mengeluh,
dan pipis sembarangan biasanya akan mengalami kejadian mistis. Salah satu pendaki gede sendiri pernah mengalami kejadian mistis ketika kencing sembarangan di hutan dekat kawasan camping Surya Kencana. Ia melihat penampakan kupu-kupu raksasa dan serigala yang hampir menerkamnya. Lalu beberapa yang lain melihat orang tua berpakaian abu-abu serta kuntilanak di atas pohon. Tak kalah mistis dengan Gunung Gede, Gunung Pangrango juga memiliki mitos dan misteri yang mengerikan juga. Terdapat mitos bahwa setiap pendaki yang membaca In Memoriam di Gunung Pangrango, maka pendaki itu akan tersesat. Entah hanya mitos atau bukan, tapi saya pernah mengalami sendiri kejadian itu, kata si sang pendaki. Saya benar-benar tersesat dan berjalan tak tertentu arah, masuk ke dalam hutan yang rimbun dan jurang dengan jembatan reot terpisah dengan rombongan lain. Untungnya ada beberapa teman yang menyertai, tapi suasana makin tak karuan karena jalan yang kami lalui tak satu pun ada jejak sepatu. Saya dan teman-teman pun berdoa optimis melanjutkan perjalanan. Untungnya kami sampai di pos kandang badak. Ternyata jalan yang kami lalui adalah jalan yang sudah tidak digunakan. Konon di sanalah jalur ekstrim yang berbahaya bagi pendaki dan sudah tidak digunakan karena jarang atau jurang dan jembatannya sudah rusak. Mitos lainnya yang sering menyertai gunung ini adalah penampakan macan dan kuntilanak. Konon orang-orang yang berbuat tidak sopan dan buang air sembarangan akan melihat penampakan itu di Gunung Pangrango, yaitu penampakan kuntilanak dan macan. Dalam istilah Sunda, Halimun memiliki arti kabut. Konon nama ini dipilih karena Gunung Halimun seringkali berkabut, bahkan bisa dibilang setiap saat. Gunung Halimun sendiri berada dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun, Salak, berdampingan dengan Gunung Salak yang terkenal mistis. Tak kalah mistis dengan Gunung Salak, di Gunung Halimun juga banyak terjadi kejadian mistis. Konon Gunung Halimun adalah benteng kerajaan Siliwangi, sehingga jika ada orang yang lewat di gunung ini, konon akan mengalami kejadian mistis. Bahkan burung pun akan mati jika melintas di atas wilayahnya. Kejadian hilang dan kecelakaan pesawat yang terbang di gunung bahkan dikait-kaitkan dengan kejadian ini.